Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan nama saya Nurul Fadila. Saat ini saya berstatus mahasiswi di Universitas Mandiri Bina Prestasi semester 2 di program studi akuntansi dengan NIM 24241030. Di video ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Ira Hairani Borudamanik, SMMSI. Nah, baik, fokus pembahasan kali ini ada 3 hal utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi komponen biaya produksi dalam usaha kecil. Yang kedua, menghitung biaya produksi total dan per unit, serta yang ketiga, menganalisis strategi pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi usaha kecil. Dan usaha kecil yang saya analisis adalah usaha laundry, yang menjadi salah satu jenis usaha jasa yang cukup berkembang di masyarakat. Nama usaha yang saya analisis yaitu Laundry Express Bersih. Jenis usaha yaitu jasa, menyediakan laundry kiloan, melayani pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan pakaian dalam jumlah kecil maupun jumlah yang besar. Target pasar dari laundry yaitu mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga yang tinggal di kos-kosan, apartemen, perumahan padat. Umur sekitar 18-50 tahun, mobilitas yang tidak sempat mencuci sendiri. Skala usaha yang saya analisis yaitu hanya usaha kecil yang memiliki 2 karyawan dan modal di bawah 70 juta, keuntungan per tahun sekitar 35 juta. Lokasi usaha di Jalan Mawar nomor 17, dekat kampus dan area kos-kosan di Kota Medan. Lokasi yang sangat strategis dan mudah diakses. Alat atau teknologi produksi dari laundry yang saya analisis yaitu 2 unit mesin cuci front loading hemat energi, 1 unit mesin pengering, 2 setrika listrik, timbangan digital, rak penyimpanan pakaian, plastik kemasan. Sebelum lanjut menghitung biaya produksi, kita harus tahu apa saja sih komponen-komponen dari biaya produksi. Itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku atau BB, yaitu biaya untuk barang-barang habis pakai yang langsung digunakan dalam proses pencucian. Contohnya itu ya seperti deterjen, pewangi atau pelicin pakaian, plastik kemasan, pemutih. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau TKL, yaitu biaya untuk pekerja yang langsung terlibat dalam proses laundry. Contohnya, gaji pegawai pencuci atau penyetrika pakaian, upah harian jika sistem borongan. Yang ketiga, biaya overhead produksi atau BOP, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung tetap dibutuhkan agar proses laundry dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu listrik untuk mesin cuci atau setrika, air, sewa tempat jika tidak di rumah sendiri, perawatan mesin cuci dan setrika, transportasi antar jemput, biaya kebersihan alat dan tempat. Rumus biaya produksi yaitu biaya bahan baku ditambah
biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP atau biaya overhead. Sedangkan biaya produksi per unit, biaya produksi total dibagi jumlah unit produksi. Nah, saya akan menghitung biaya produksi laundry harian untuk 50 kilo pakaian per hari. Yang pertama, biaya bahan baku. Deterjen 45.000, pewangi dan pelembut pakaian 45.000, plastik kemasan 20.000. Jadi total biaya bahan baku dari laundry 50 kilo yaitu 110.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Upah harian untuk 2 karyawan, 1 karyawan 60.000, 2 karyawan sama dengan 120.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung 120.000. Yang ketiga, biaya overhead produksi atau biaya tidak langsung. Listrik dan air sekitar 50.000, penyusutan mesin cuci dan setrika 30.000, untuk sewa tempat karena milik pribadi jadi 0 rupiah, transportasi atau antar jemput 20.000, biaya kebersihan dan operasional ringan 10.000. Jadi total biaya overhead produksi 110.000. Jadi total biaya produksi harian, biaya bahan baku 110.000, biaya tenaga kerja langsung 120.000, dan total biaya overhead 110.000. Jadi total biaya produksi harian 340.000. Lanjut, kita menghitung biaya produksi per kilo. Total biaya produksi harian 340.000, dan karena yang saya analisis 50 kilo, jadi kita bagi 50 kilo yaitu sekitar 6.800 per kilo. Harga jual per kilo 9.000, keuntungan per kilo 2.200. Jadi 50 kilo kali 9.000 sama dengan 450.000. Keuntungan harian yaitu 450.000 dikurang 340.000 sama dengan 110.000 per hari. Lanjut, kita akan menghitung keuntungan bulanan dari laundry. Estimasi kerja 26 hari. Keuntungan per hari 110.000 dikali 26 hari kerja sama dengan 2.860.000 per bulan. Agar usaha lebih efisien, usaha laundry kiloan bisa menerapkan strategi berikut ini. A. Membeli bahan baku secara efisien. Yang pertama, membeli bahan baku dalam jumlah yang besar atau grosir untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua, mencari pemasok alternatif dengan harga dan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi bahan baku terbuang, efisiensi pemakaian. Yang B, mengatur tenaga kerja dengan baik. Menghindari tenaga kerja berlebih, melatih karyawan agar lebih produktif. Yang ketiga, memberi insentif berbasis hasil kerja. C. Menghemat biaya overhead. Yang pertama, mengontrol penggunaan listrik, air, dan bahan penunjang lainnya. Yang kedua, menjadwalkan perawatan mesin agar tidak rusak, supaya menghindari biaya yang besar. Dengan strategi pengendalian biaya yang tepat, usaha kecil dapat menghindari pemborosan, menekankan biaya produksi, meningkatkan keuntungan dan daya saing pasar. Sekian penjelasan mengenai analisis biaya produksi dari usaha kecil Laundry Express Bersih. Semoga bisa dipahami dengan baik.
Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.